adalah kekuasaan. Menurut House tahun 1984, kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Jadi menurut House ini, kekuasaan itu adalah kemampuan kita untuk menghasilkan dampak terhadap orang lain, perubahan orang lain gitu. Yang kedua yaitu menurut Bass tahun 1990, kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, menurut Bass ini, kekuasaan adalah suatu apa yang kita bisa untuk mempengaruhi orang lain atau potensi tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Wagner dan Hollenbeck tahun 2005, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi bertahan diri dari pengaruh orang lain yang tidak diinginkan. Jadi menurut Wagner dan Hollenbeck ini, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, jadi kita tuh bisa mempengaruhi perilaku orang lain, tapi kita bisa mengendalikan perilaku orang lain terhadap kita. Jadi kita bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kesimpulannya, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk memenuhi keinginan kita. Jadi menurut saya, dan contohnya misal ketika kita sedang berada dalam sebuah lingkungan organisasi, lingkungan keluarga, atau lingkungan pertemanan, nah di situ kita bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Berarti di sana kita sudah mempunyai suatu kekuasaan. Dan yang selanjutnya yaitu sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan menurut Robbins dan Judge tahun 2007 dibagi menjadi dua, yaitu sumber kekuasaan antar individu atau interpersonal source of power. Yang pertama yaitu kekuasaan formal atau formal power. Ini adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Dan kekuasaan ini dapat berasal dari yang pertama kemampuan untuk memaksa, yang kedua kemampuan untuk memberi imbalan, dan yang ketiga adalah kekuatan formal. Yang pertama kekuatan untuk memaksa itu, jadi sumber kekuasaan akan berasal dari kemampuan untuk memaksa. Kalau kita bisa memaksa orang lain untuk menyetujui atau memenuhi keinginan kita, berarti kita sudah mempunyai kekuasaan tersebut. Dan yang kedua yaitu kemampuan untuk memberi imbalan. Jadi ada rewardnya buat orang lain gitu. Ketika kita menjadi ketika kita mempunyai kekuasaan, dan kita harus ada timbal baliknya kepada orang lain atau rewardnya gitu. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan personal atau personal power. Ini adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik yang unik yang dimiliki seorang. Yang kedua yaitu kekuasaan personal. Kekuasaan personal atau personal power adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seseorang individu tersebut. Kekuasaan ini dapat berasal dari yang pertama kekuasaan karena dianggap ahli atau expert power. Nah, di sini kekuasaan yang dianggap ahli itu karena kita mendapat kekuasaan atau diberi kekuasaan karena kita sudah dianggap sudah memiliki ahli. Misal kita sudah ahli dalam bidang akuntansi, maka kita akan ditempatkan di bidang akuntan atau administrasi gitu, karena kita sudah dianggap ahli oleh pimpinan tersebut dalam bidang tersebut. Jadi kita akan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keahlian kita. Yang kedua yaitu kekuasaan karena dijadikan contoh atau reference power. Jadi kita akan dijadikan referensi untuk orang lain. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu sumber kekuasaan organisasi. Menurut Gareth Morgan, sumber kekuasaan organisasi berasal dari yang pertama yaitu otoritas formal. Ini adalah kekuasaan legal yang dimiliki organisasi tersebut, yang dapat dikatakan hak seseorang untuk mempergunakan kekuasaan sesuai yang dimiliki dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu kendali sumber daya. Yang ketiga penggunaan struktur aturan dan kebijakan organisasi. Yang ketiga yaitu kendali proses pembuatan keputusan. Yang kelima kendali pengetahuan informasi. Yang keenam kendali
organisasi. Yang ketujuh, kendali teknologi. Yang kedelapan, aliansi interpersonal, jaringan dan kendali atas organisasi informal. Simbolisme. Yang kesembilan yaitu simbolisme dan manajemen makna. Yang keempat yaitu sumber dan karakteristik target. Dasar atau sumber kekuasaan yang pertama yaitu legitimasi. Legitimasi ini adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau otoritas yang sedang memerintah. Misal, tidak akan adanya kekuasaan ketika masyarakat atau lingkungan organisasi tersebut tidak menerima dengan kekuasaan yang berkuasa tersebut. Yang kedua yaitu reward power atau kemampuan memberikan imbalan upah sebagai balas jasa. Yang ketiga yaitu paksaan. Paksaan adalah kemampuan memaksa seseorang karena memiliki kemampuan untuk memaksa atau menghukum dan juga merekomendasikan sebuah hukuman. Yang keempat yaitu keahlian. Kekuasaan yang diperoleh karena kemampuan atau kelebihan yang dimiliki. Kelebihan yang dimiliki tersebut bisa berupa kelebihan pengetahuan atau kelebihan keterampilan. Yang kelima yaitu rujukan. Ini adalah suatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Yang keenam, informasi atau data-data yang real. Nah, di informasi ini orang mempunyai kekuasaan informasi. Jika memiliki akses dalam informasi tersebut, maka orang lain akan bergantung kepada kita, karena yang bisa mengakses informasi tersebut hanya kita. Jadi orang lain akan memiliki ketergantungan kepada kita. Dan yang selanjutnya itu koneksi. Di sini adalah kita mempunyai akses langsung kepada seseorang yang mempunyai hierarki dalam organisasi atau orang-orang yang berpengaruh, misal pers atau pejabat atau apapun itu yang berpengaruh. Setelah dasar atau sumber kekuasaan, yang selanjutnya yaitu karakteristik target. Nah, di dalam karakteristik target ini ada 6 karakteristik target. Yang pertama yaitu dependensi. Dependensi ini adalah suatu ketergantungan. Yang kedua yaitu ketidakpastian. Yang ketiga kepribadian. Yang keempat intelijensi atau kemampuan untuk memecahkan masalah atau beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Yang selanjutnya itu gender atau jenis kelamin, dan yang terakhir adalah umur dan budaya. Strategi kekuasaan. 1. Atasan dan bawahan saling berupaya menciptakan saling pengaruh dan mempengaruhi atau influence system. Yang kedua, atasan dan bawahan saling berupaya menciptakan rasa ketergantungan atau defensory system. Yang ketiga, terciptanya sistem kepatuhan dan loyalitas, obedience and loyalty system. Dan yang keempat, jika gagal atau tidak terjadi kepatuhan atau ketidakloyalitasan, maka kepergunaan otoritas atau kewenangan kekuasaan sebagai bagian perilaku politik. Taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan adalah cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penalaran. Penalaran adalah menggunakan fakta dan data untuk membuat penyajian gagasan yang logis atau rasional. Yang kedua, persahabatan, yaitu menggunakan sanjungan, rendah hati sebelum mengajukan permintaan. Yang ketiga, koalisi, yaitu mencari dukungan orang lain untuk mendukung permintaan. Yang keempat, tawar-menawar, yaitu melakukan perundingan lewat pertukaran manfaat dan kepentingan. Yang kelima adalah ketegasan, yaitu menggunakan aturan sebagai dasar kepatuhan. Yang keenam, otoritas lebih tinggi, dan yang ketujuh adalah sanksi. Pengertian politik. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan dengan fakta kehidupan dalam organisasi dan penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersanksi. Perilaku politik dalam organisasi. Perilaku politik dalam organisasi meliputi yang pertama, perilaku untuk mempengaruhi di luar sistem formal atau bersifat ilegal dan seringkali bersifat sembunyi-sembunyi. Yang kedua,
Perilaku politik berada di luar tuntutan pekerjaan spesifik seseorang, namun menuntut suatu upaya untuk menggunakan dasar kekuasaan seseorang. Yang ketiga, perilaku politik dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan melalui cara-cara yang bersifat memecah belah, pertentangan maupun konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang antara lain: 1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem media massa. 2. Lingkungan sosial politik langsung, yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. 3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, terdapat beberapa basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. 4. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa situation, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, dan ancaman dengan segala bentuknya. Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga negara biasa, baik individu maupun kelompok. Yang pertama, bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Sedangkan yang kedua, berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya. Karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Taktik memainkan politik dalam organisasi. Taktik memainkan politik dalam organisasi adalah: 1. Meningkatkan ketidakmampuan mengganti. Jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya orang atau subunit yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi, maka ia atau subunit tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti. 2. Dekat dengan manajer yang berkuasa. Cara lain untuk melakukan kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. 3. Membangun koalisi. Melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. 4. Mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dua taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. 5. Menyalahkan atau menyerang pihak lain. Manajer biasanya melakukan ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya. 6. Memanipulasi informasi. Taktik lain yang sering dilakukan adalah memanipulasi informasi. Manajer menahan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya. 7. Menciptakan dan menjaga image yang baik. Taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Hal ini meliputi penampilan yang baik, sopan, berinteraksi, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang penting dan hal sejenisnya. Kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut F.A. Nigro, 1965, kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas orang lain. Menurut Ordway Tid,
Kepemimpinan sebagai temperamen manajer yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perbedaan pemimpin dan manajer. 1. Manajer mengandalkan kontrol dan pemimpin membangun kepercayaan. Manajer bertindak seperti bos dengan mengendalikan bawahan mereka dan mengatur tugas-tugas administrasi. Di sisi lain, para pemimpin memberikan arahan, inovasi, dan menginspirasi. Mereka mengandalkan kepercayaan yang telah dibangun antara dirinya dan anggota tim untuk menjadi kekuatan dan motivasi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Berbeda dengan manajer, yang lebih mengutamakan kontrol dan mengatur dengan memainkan emosi takut. 2. Manajer menjaga fungsi organisasi dan pemimpin membangun visi bersama. Setiap organisasi membutuhkan manajer untuk memenuhi target perusahaan. Di sisi lain, pemimpin perlu memberikan perhatian pada karyawan supaya termotivasi dan terinspirasi. Para pemimpin bekerja dengan tim untuk membangun visi bersama dan masa depan perusahaan. Manajer bekerja melalui sistem operasional, prosedur, dan menjaga sistem tersebut berjalan dengan semestinya. Sedangkan para pemimpin memandang gambaran yang lebih besar seperti perubahan dan masa depan perusahaan. Manajer mengatur sistem dan pemimpin memimpin orang-orang. Menurut Anda, apakah mengawasi pekerjaan perlu dilakukan? Atau seorang pemimpin yang memimpin karyawan bekerja? Para profesional tidak ingin diperlakukan seperti mesin. Mereka ingin berkolaborasi dan berinovasi, tidak diperlakukan seperti roda gigi dalam sebuah mesin. Bagi orang yang lahir pada rentang tahun 1980 sampai 1995 atau bisa disebut generasi Y, perusahaan seperti Google dan Microsoft sangat ideal bagi mereka. Perusahaan tersebut dikenal inovatif dan mereka memberikan kesempatan untuk pengembangan diri maupun karir. Perusahaan tersebut fokus pada karyawan dan ide-ide mereka, bukan pada daftar kerja yang harus dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Apa sih fungsi kepemimpinan itu? Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Suatu kepemimpinan akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik jika pemimpin di dalamnya memiliki dominasi yang kuat terhadap kelompok sosial lainnya. Menurut website simplecable.com ada 20 fungsi yang perlu kita ketahui dalam sebuah organisasi. Nah, apa saja sih 20 fungsi itu tersebut? Yuk, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, ada fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pimpinan. Nah, kita ambil contoh. Kita adalah sebagai owner atau sebagai pemimpin dalam sebuah kafe. Kita memiliki bawahan dan kita menginstruksikan bahwa pegawai A menjadi bagian kasir dan dia berada di depan. Nah, yang kedua sebagai barista. Dia bekerja sebagai pembawa makanan dan si pekerja atau si karyawan C sebagai bagian dapur. Nah, para karyawan tersebut hanyalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Nah, yang kedua yaitu ada
menyusun strategi yang tepat. Jadi pemimpin itu sebagai orang yang mampu menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling terpenting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuannya. Apa saja yang menjadi prioritas penting? Strategi juga berperan penting dalam menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil agar bisa lebih mudah meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Jadi, menyusun strategi yang tepat. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, contohnya menyusun strategi yang tepat, ketika dalam dunia bisnis, pasti kita dihadapi dengan persaingan yang begitu ketat. Nah, kita sebagai pemimpin harus mampu menyusun strategi bagaimana agar KP kita menjadi laku, rame, dipenuhi dengan orang yang mau datang ke tempat makan kita. Jadi, sebagai pemimpin, kita harus mampu menyusun strategi yang tepat bagaimana agar banyak orang yang berminat pada rumah makan atau KP yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Nah, fungsi di sinilah kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang datang. Jadi, contohnya dalam merancang taktik. Jadi, ketika ada pesaing baru. Nah, bagaimana agar kita tidak terkalahkan oleh pesaing baru? Jadi ketika misalkan kita membuka kafe kopi dan di sebelah kita ada juga yang membuka kafe kopi juga sama kayak kita. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa merancang taktik agar kita tidak terkalah saing. Misalkan di kafe sebelah tempat parkirnya kurang luas. Nah, kita bagaimana agar kafe kita bisa tetap dipenuhi orang banyak dan kita harus membuat parkiran yang luas. Jadi KP kita tetap ramai. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Jadi fungsi yang keempat itu pemimpin sebagai penyelesaian masalah. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan dengan solusi yang cepat dan tepat. Nah, tadi dicontohkan ketika ada pesaing itu merupakan sebuah masalah. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jika memang ada pesaing, terkadang perusahaan atau sebuah kegiatan usaha kita menjadi agak berturun pendapatannya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka kita sebagai pemimpin harus menyelesaikan masalah tersebut. Atau dalam sebuah perusahaan terkadang karyawan selalu ada masalah dengan karyawan lainnya. Nah, kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Sebagai pemimpin, kita harus mampu memutuskan sesuatu dengan tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita kepada keputusan yang tidak optimal dan kurang baik. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar bekerja dengan baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil dan otoritas dan akuntabilitas keputusan.
Nah, dalam fungsi ini, kita sebagai pemimpin harus bisa memutuskan sesuatu hal dengan tepat, karena dalam merancang sebuah bisnis, ketika keputusan tidak dibuat secara tepat, maka akan mengalami sebuah kerugian. Misalkan contoh tadi, kita ada pesaing baru. Nah, bagaimana agar kita tetap bisa bersaing, KP kita tetap ramai? Nah, sebagai pemimpin harus memutuskan, misalkan ada penurunan harga, atau memutuskan untuk ada diskon, dan atau ketika sekarang pandemi, mungkin penghasilan KP kita menjadi menurun. Nah, bagaimana sebagai seorang pemimpin? Nah, mungkin keputusan yang baik adalah dengan mengurangi karyawan atau merumahkan karyawannya sebagian. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, ada fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Nah, jadi pemimpin itu adalah sebagai tempat konsultasi. Jadi ketika ada sebuah keputusan, ada sebuah masalah antara karyawan dengan karyawannya, atau antara karyawan dengan pemimpinnya, disitulah fungsi pemimpin sebagai konsultasi, bagaimana kelanjutannya dari sebuah masalah atau dari sebuah keputusan tersebut. Contohnya, misalkan karyawan A ingin keluar dari pekerjaannya karena mengalami permasalahan dengan karyawan lainnya. Sebelum itu, karyawannya bisa berkonsultasi dengan pemimpinnya, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengorganisasian dengan teratur. Kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia, mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Pengorganisasian mengatur bagaimana anggota tim harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin, dengan menghasilkan karya atau kerja yang lebih banyak. Dengan menerapkan pengorganisasian yang baik, maka semua hal akan menjadi sangat teratur. Nah, fungsi dari kepemimpinan adalah mengatur pengorganisasian dengan teratur. Nah, dalam sebuah KP pun kita sebagai pemimpin atau CEO harus mengatur karyawan kita. Misalkan tadi di contoh pertama, mengatur bagian-bagian para karyawan, seharusnya karyawan ini di bagian apa sesuai bidang masing-masing agar kerjanya efektif dan efisien. Ketika mereka ditetapkan di kerjanya sesuai kemampuan mereka, maka mereka akan bisa menghasilkan karya atau pekerjaan yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen yang baik. Dalam manajemen, prinsip kepemimpinan harus mengarahkan dan mengendalikan para anggota timnya ke arah yang benar. Maksudnya, seorang pemimpin harus tahu kemana arah yang benar untuk para anggotanya agar bisa mengejar tujuan bersama. Jika seorang pemimpin tidak bisa menjalankan sistem manajemennya dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa kepemimpinan tidak menerapkan fungsinya dengan baik. Nah, contohnya misalkan kita sebagai pemimpin, kita selalu mengadakan briefing. Nah, kita harus menjelaskan apa tujuan kita, bagaimana kita mengefisiensikan waktu dalam bekerja, lalu mengarahkan
kemampuan para pekerja kita, itu mungkin contohnya. Yang selanjutnya yaitu manajemen yang baik dengan para stakeholder. Kepemimpinan berfungsi untuk menghubungkan kita dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Sehingga ketika kita melaksanakan peran kepemimpinan, kita bisa meminta input atau pengaruh dari pihak eksternal yang memiliki pengaruh besar pada kepemimpinan kita, misalnya memiliki hubungan baik dengan para mitra bisnis. Nah, dalam fungsi ini, jadi kita harus bisa kenal dengan para pemimpin-pemimpin lainnya atau rekan-rekan bisnis lainnya untuk bisa kita mencontoh bahkan atau kita untuk memperluas bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan adalah fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu adalah memberikan pengaruh dan motivasi kepemimpinan. Berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada para anggota timnya serta menularkan motivasi yang kuat kepada mereka sehingga anggota tim selalu bersemangat dan berambisi dalam mengejar cita-cita bersama. Pengaruh dan motivasi yang kuat dapat diterapkan ke dalam strategi penjualan. Taktik dan strategi yang dapat mengajak seluruh lapisan anggota untuk bergerak maju ke arah yang sama dengan memiliki komitmen dan energi yang tinggi. Nah, jadi memberikan pengaruh dan motivasi kepemimpinan itu contohnya kita ketika mengadakan briefing atau ketika bekerja, kita sebagai pemimpin tidak hanyalah diam, tapi memberikan pengaruh atau contoh. Misalkan kita memberikan contoh berupa misalkan membantu para pekerja dengan misalkan contoh tepat waktu ketika datang pada sebuah perusahaan, atau misalkan kita adalah seorang manajer atau seorang direktur, kita selalu datang tepat waktu, bahkan datang ketika waktu jam kerja belum dimulai. Nah, lalu memberikan contoh seperti selalu kerja benar, tidak main handphone saat bekerja, lalu memotivasi dengan mengadakan briefing atau acara kumpulan dengan karyawan, menceritakan bagaimana ia meraih kesuksesannya. Dengan hal tersebut, ketika itu adalah sebuah motivasi. Ketika mereka mendengar sebuah proses bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang sukses, maka akan timbul rasa untuk mereka bekerja dengan baik dan menghasilkan karya-karya yang baik juga, dan memberikan insentif kepada karyawan agar bisa memotivasi kerjanya. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen waktu yang baik. Fungsi kepemimpinannya selanjutnya adalah akan memudahkan kita dalam memanfaatkan waktu dengan sebijak mungkin. Kepemimpinan berperan untuk mengarahkan kita pada tugas-tugas yang menjadi prioritas sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas penting tersebut dengan waktu yang tepat. Dalam hal ini, fungsi kepemimpinan dapat membantu kita dalam meningkatkan produktivitas. Nah, selain itu, selain kita harus sebagai pemimpin harus menggunakan waktu yang tepat, kita juga harus mengarahkan pada karyawan kita harus bisa memanfaatkan waktu sebijak mungkin. Contohnya, kita ketika ada pekerjaan lain yang memang kurang penting, kita harus memprioritaskan waktu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih penting dan lebih menghasilkan, lebih membuhasilkan. Nah,
kita pun harus mengarahkan para karyawan kita. Misalkan ada karyawan yang main handphone karena harus membalas dulu pacarnya, sedangkan ada yang harus mereka lakukan. Misalkan dalam sebuah kafe harusnya barista itu mengantar kopi, namun dia malah main handphone. Nah, kita sebagai pemimpin harus mengarahkan bahwa kita harus mengutamakan pekerjaan kita daripada membalas chat pacarnya tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu mengembangkan orang lain. Nah, kita sebagai pemimpin itu harus mampu mengembangkan para karyawannya. Jadi tidak hanya dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri. Untuk membantu para pemimpin dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan para anggota timnya. Selain itu, pemimpin juga dapat membantu karakter anggota timnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Misalkan, mungkin pada sebelumnya karyawan bekerja dengan sangat lama dan tidak dapat menentukan tugas mana yang harus diprioritaskan. Namun setelah pemimpin menjalankan fungsinya dengan baik, karyawan tersebut bekerja dengan lebih cepat tanpa melewati tenggat waktu dan selalu mengutamakan tugas-tugas yang penting yang harus didahulukan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi sama kayak tadi, misalkan jadi si karyawannya biasanya kerjanya malas-malasan, sering banyak main handphone. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan bahwa sebagai karyawan itu tidak boleh seperti itu, namun kita harus bisa bekerja dengan cepat dan bisa menggunakan waktu dengan tepat. Nah, kita harus bisa mengembangkan potensi mereka dengan pengalaman-pengalaman yang baru atau dengan sebuah cerita atau motivasi yang kita berikan. Menerima perubahan yang ada. Kepemimpinan yang baik berfungsi untuk beradaptasi dalam perubahan secara cepat, sehingga para pemimpin dapat memberdayakan para agen perubahan dengan sangat baik. Yang ke-16, fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Nah, contohnya misalkan ketika pemimpin itu harus pergi keluar kota, sedangkan dalam hari itu pemimpin itu ada undangan atau ada meeting, maka tanggung jawab atau kegiatan tersebut didelegasikan wewenangnya pada bawahannya yang dipercayai. Jadi direktur tersebut mempercayai misalkan sekretarisnya atau bawahan lainnya untuk melaksanakan tugasnya karena beliau harus pergi keluar kota, jadi mewakilkan gitu. Yang selanjutnya, memimpin dengan memberikan contoh yang baik. Para pemimpin adalah orang-orang terdepan yang akan diikuti oleh para pengikutnya, sehingga salah satu fungsi kepemimpinan adalah bertindak sebagai contoh yang baik bagi para anggota timnya, terutama dengan menginspirasi mereka menjadi seorang yang beretos kerja tinggi, rajin, berkomitmen, dan tangguh. Nah, jadi kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh kepada pemimpinnya. Kita harus menjadi figur. Nah, contohnya bagaimana? Kita adalah menjadi seorang pemimpin yang selalu tepat waktu, menjadi pemimpin yang rapih, yang tegas, bijaksana, yang baik. Maka mereka sebagai anggota atau bawahan kita, mereka akan mengikuti
jejak pemimpinnya, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi pemimpin yang rajin, maka mereka pun akan mengikuti kita sebagai pemimpinnya. Yang selanjutnya yaitu membentuk dan menerapkan budaya yang positif. Fungsi kepemimpinan lainnya adalah membentuk dan menerapkan budaya organisasi atau perusahaan yang positif kepada para anggota tim atau karyawannya, sehingga setiap orang membuat budaya dan pemikiran yang tepat dan positif dalam kepemimpinannya. Fungsi seperti ini sangatlah diperlukan untuk membangun norma-norma produktif, harapan dan makna kehidupan yang dijunjung bersama. Jadi kita harus membiasakan atau membudayakan hal-hal yang positif dalam sebuah perusahaan. Contohnya, kita sebagai pemimpin membuat program kerja setiap pagi nih harus ada upacara apel misalkan. Biasanya yang saya ketahui di Mall Jogja sering ketika hari Senin mengadakan budaya hari Senin harus ada apel. Itu adalah budaya yang positif. Nah, jadi selanjutnya mengadakan norma-norma yang produktif, misalkan melakukan ketika pulang kerja melakukan dulu karena kerjaan itu ramai, misalkan senam dulu bersama, atau misalkan ada salam khusus, misalkan ketika pemimpin itu orang Korea, maka semua karyawan harus melakukan misalkan sapa annyeonghaseyo, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa membimbing para karyawannya, mengarahkan, dan mengkoordinasi dan mengawasi. Jadi misalkan ketika ada penerimaan atau ketika pekerjaan berlangsung, kita harus membimbing bagaimana agar kita bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah membentuk ketangguhan. Kepemimpinan berfungsi untuk memimpin para anggota atau tim karyawan dengan bersikap tangguh dalam menghadapi segala tekanan, masalah, dan kegagalan yang hadir dalam kehidupan. Hal ini bertujuan agar semua motivasi, fokus, dan semangat yang kita miliki tidak mudah hilang begitu saja. Jadi contohnya ketika ada karyawan yang sudah mulai turun motivasinya, kita harus memberikan motivasi dan memberikan bimbingan. Bagaimana kita harus tangguh dalam menghadapi kehidupan ini, karena banyak karyawan yang keluar karena mereka tidak kuat mentalnya. Kita berikan contoh kepribadian kita, mengapa kita bisa sukses, karena kita tangguh, karena kita bisa menghadapi segala masalah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan teori kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pemimpin bukan dibuat. Jadi pemimpin itu dilahirkan, jadi bukan dibuat. Pemikiran semacam itu dinamakan pemikiran hereditary atau turun-menurun. Pendekatan secara turun-menurun bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan dengan belajar atau latihan, tetapi dari menerima warisan. Sehingga menjamin kepemimpinan dalam garis turun-menurun dilakukan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikutnya yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu berkuasa. Kemudian timbul teori baru, yaitu physical theory. Jadi di teori yang tadi tersebut, jadi pemimpin itu tidak dibuat tapi dilahirkan. Contohnya zaman kerajaan, ketika zaman kerajaan itu kan
yang menjadi raja itu harus keturunannya. Jadi secara turun-menurun, ketika orang tersebut bukan keturunan dari raja A, maka keturunan B bisa menjadi, ketika seseorang itu bukan dari keturunan raja A, maka orang tersebut tidak bisa menjadi seorang raja di berikutnya. Tapi ketika kita adalah keturunan dari kerajaan tersebut, maka kita bisa berkesempatan menjadi pemimpin, karena dalam teori tersebut pemimpin itu turun-temurun. Nah, sedangkan dalam teori baru, yaitu physical characteristic theory atau teori dari fisik, kemudian timbul lagi bahwa pemimpin itu dapat diciptakan. Nah, dalam teori ini bahwa ternyata pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, dalam teori ini tidak hanya secara turun-temurun, tapi semua orang bisa menjadi pemimpin ketika seseorang itu memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin melalui latihan-latihan. Yang para ahli umum memiliki pandangan perlunya seorang pemimpin mempunyai sifat-sifat yang baik. Pandangan semacam ini dinamakan pendekatan sifat. Adapun sifat-sifat yang baik harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, cerdik, dan jujur, sehat jasmani, rohani, tegas berani, disiplin, dan efisien, bijaksana, manusiawi, berilmu, bersemangat tinggi, berjiwa matang, dan berkemauan keras, mempunyai motivasi kerja tinggi, mampu berbuat adil, mampu membuat rencana dan keputusan, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, dalam teori ini, karena pemimpin itu bisa diciptakan, jadi contohnya ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, maka kita harus mampu menjadi orang yang efisien, harus mampu jadi orang yang cerdik, harus yang jujur. Kita memiliki semua kriteria yang seharusnya menjadi pemimpin. Nah, ketika misalkan kita ingin jadi pemimpin negara ini, kita berarti harus mempunyai wawasan yang luas. Kita harus bisa adil, kita harus bisa mengurus dunia ini. Jadi tidak hanya saja misalkan menurut pandangan yang pertama bahwa pemimpin itu secara turun-temurun, tapi tidak. Dalam teori ini mau kita anak presiden atau mau kita anak petani, kita bisa menjadi seorang presiden dengan syarat kita harus memiliki kriteria kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara memberi perintah, memberi tugas. Nah, gaya perilaku ini ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa membedakan gaya kita itu seperti apa ketika kita memberikan perintah pada bawahan kita. Misalkan ada pemimpin yang memberikan perintahnya dengan sopan, santun, dengan ramah, baik. Ada juga pemimpin yang sangat tegas, suka marah-marah ketika memberikan perintah pada bawahannya. Nah, gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara memberi perintah, memberi tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara menegakkan disiplin, cara pengawasan, dan lain-lain. Bila dalam melakukan tindakan dengan cara lugas, keras, pihak yang penting tugas selesai dengan baik, yang bersalah langsung dihukum, gaya kepemimpinan itu cenderung bergaya otoriter. Jadi yang bergaya otoriter itu langsung marah, langsung ketika ada karyawannya yang melakukan kesalahan, maka pemimpin itu akan langsung menegur, bahkan langsung mem-PHK mungkin.
Nah, contohnya seperti itu. Misalkan dalam sebuah pabrik sepatu, karyawannya membuat kesalahan, misalkan ada kecacatan dalam sepatu tersebut, maka pemimpin tersebut langsung marah, langsung memotong gajinya misalkan. Itu adalah contoh dari gaya otoriter. Sebaliknya, jika melakukan kegiatan tersebut pemimpin dengan cara halus, simpatik, interaksi, timbal balik, menghargai pendapat, dan lain-lain, maka gaya kepemimpinan ini bergaya kepemimpinan demokratis. Nah, misalkan ada karyawan yang kurang setuju dengan apa yang diperintahkan pemimpinnya pada bawahnya. Nah, pemimpin tersebut menerima dengan lapang dada bahwa dan mendengarkan kritikan dari karyawan tersebut. Ketika ada karyawan yang melakukan kesalahan, dia hanya menegur saja dengan halus dan memberitahukan bagaimana yang seharusnya karyawan tersebut lakukan. Nah, yang selanjutnya, pandangan klasik menanggapi sikap pegawai itu pasif dalam arti enggan bekerja, malas, takut memikul tanggung jawab, kerja berdasarkan perintah. Sebaliknya, pandangan modern pegawai tersebut memiliki perasaan emosi, kehendak aktif, dan tanggung jawab. Pandangan klasik menimbulkan gaya pemimpinan otoriter, sedangkan pandangan modern menimbulkan gaya kepemimpinan demokratis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pandangan klasik itu menghasilkan gaya pemimpin yang otoriter, yang pemimpinnya itu yang galak, yang langsung memberikan sanksi pada karyawan yang melakukan kesalahan. Sedangkan pandangan modern itu menghasilkan kepemimpinan yang demokratis, yang mampu menerima dan menghargai kritikan atau saran dari para pegawainya, atau kepemimpinan yang baik, yang lemah lembut, sopan. Nah, sedangkan yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way, satu yang terbaik. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Padahal kenyataannya tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus. Bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah berbeda, lingkungan yang berbeda, pejabat dengan watak dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Promon Ikas mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem dengan batas lingkungan suprasistem. Pandangan kontingensi menunjukkan pendekatan dalam organisasi adanya hubungan dalam subsistem yang terdiri dari subsistem maupun organisasi dengan lingkungannya. Kontingensi berpandangan bahwa ajas-ajas organisasi bersifat universal. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka dapat dikatakan bahwa tiap-tiap organisasi adalah unik dan tiap situasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri. Pendekatan terpadu Selesai dan Blanchard memandukan bahwa teori dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori tersebut. Teori yang dipadukan adalah perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan, bahwa dengan pendekatan pemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan teori motivasi dua faktor, perpaduan antara 4 sistem manajemen, teori tingkat kematangan bahwa dengan pendekatan situasional. Perpaduan antara teori X dan teori Y. Perpaduan antara pola perilaku A dan B. Perpaduan antara 4 anggapan tentang orang. Perpaduan antara teori ego state. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif dan efisien. Nah, apa sih ciri pemimpin yang efektif dan efisien? Yang pertama, ciri pemimpin yang efektif dan efisien yaitu sifatnya peka
terhadap permasalahan lingkungan yang dipimpinnya. Nah, jadi pemimpin itu tidak hanya diberitahukan, tapi dia tahu, dia peka terhadap lingkungannya. Misalkan contohnya, kenapa karyawan tersebut di dalam perusahaan tersebut banyak karyawan yang mengundurkan diri. Nah, sebagai pemimpin kita harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi pada karyawan. Oh, ternyata masalahnya adalah ini. Nah, jadi sebagai pemimpin dia mengetahui apa yang terjadi dalam lingkungan yang dipimpinnya. Kedua yaitu mempunyai kepribadian yang terkontrol, tidak emosional, intelijensi tinggi. Jadi sebagai pemimpin itu harus ramah, tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit langsung menghukum, memberikan sanksi, tapi bisa mengontrol emosi ketika menghadapi masalah dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya sifat pemberani, tidak egoistis atau individualistis, bertanggung jawab, komunikatif. Nah, sebagai pemimpin yang efektif dan efisien, yaitu tidak egois. Jadi tidak mau benar sendiri. Ketika memang ada saran dari karyawan, kita harus bisa menerima dan tidak individualistis. Jadi kita harus sebagai pemimpin harus bisa bersosialisasi dengan karyawan kita. Kita harus bisa bertanggung jawab dan berkomunikatif. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak curiga dan berprasangka buruk pada bawahan, tidak fanatik, tidak bersikap pasif. Nah, contohnya misalkan selalu berprasangka buruk kalau bawahan ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, kita berprasangka buruk pada karyawan kita melakukan korupsi, padahal pada kenyataannya memang perusahaan tersebut sedang mengalami masalah-masalah karena produknya terkalah saing oleh perusahaan lain, sedangkan pemimpin tersebut malah berprasangka buruk bahwa karyawannya melakukan korupsi. Nah, yang selanjutnya memiliki kecerdasan dan ketangkasan pada aspek teknis dan dari tugasnya. Jadi, sebagai pemimpin itu harus cerdas ketika menjalankan tugasnya. Jadi, dia memiliki wawasan yang luas sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya mau menempatkan pembantu-pembantu yang cakap untuk mengisi kelemahannya. Jadi sebagai pemimpin contohnya ketika kita memang misalkan sebagai pemimpin kita kurang banyak kelemahannya, kita mengizinkan atau menempatkan orang yang membantu untuk bisa mengisi kelemahan kita. Misalkan kita kurang bisa dalam akuntansi, nah kita mencari orang yang bisa dalam akuntansi tersebut. Misalkan terus misalkan kita kurang bisa dalam komputer, nah kita membuka lowongan pekerjaan dan menempatkan orang-orang yang bisa mempunyai keahlian dalam komputer atau Excel atau lainnya. Yang selanjutnya memiliki sikap terbuka, idenya luas, rendah hati, tidak sombong, mau mendengar aspirasi bawahannya. Nah, kita harus terbuka dengan apa yang terjadi di perusahaan kita. Kita mempunyai ide yang luas, contohnya kita memiliki pesaing. Nah, kita harus bisa memiliki ide-ide baru. Misalkan produk pesaing kita itu harganya lebih murah, tapi nah kita sebagai pemimpin harus memiliki ide bagaimana kita bisa menjual dengan harga tinggi. Misalkan kita membuat kemasan produk kita menjadi lebih menarik dan isinya ada hadiahnya. Nah, seperti itu.
Yang selanjutnya mau mendengar aspirasi bawahannya. Ketika banyak keluh kesah karyawan, kita harus bisa mendengar keluh kesah mereka, harus memberikan solusinya. Yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai wasit pemisah, bersikap adil, bijaksana agar setiap individu rela berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam iklim psikologis yang menyenangkan. Yang menurut fungsi menurut sebagai komunikasi Kartono 2010, efektif memiliki ciri yaitu komunikasi. Pemimpin tim kerja yang efektif mampu berkomunikasi dengan jelas, dengan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal berkualitas. Dengan demikian, arahan dari pemimpin dapat dipahami dengan baik oleh seluruh anggota. Jangan hanya mampu berbicara yang dilatih, karena kemampuan mendengarkan orang lain pun akan sangat berpengaruh bagi kesuksesan tim. Nah, menurut Kartono 2010, pemimpin yang efektif itu bisa atau mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, pengelolaan organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mengelola organisasi yang luar biasa. Jadi sebagai pemimpin kita itu harus bisa mampu mengelola perusahaan tersebut dengan baik. Bagaimana perusahaan tersebut bisa menjadi maju dan berkembang. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu percaya diri. Pemimpin yang percaya diri selalu yakin atas kemampuan kinerja dan keputusan yang diambil. Hasilnya anggota tim pun merasa nyaman. Anda juga harus percaya dengan kemampuan setiap anggota sehingga tidak perlu melakukan pengawasan secara berlebihan. Jadi percaya diri sebagai pemimpin yang efektif itu harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan percaya kepada orang lain. Jadi ketika berjalannya sebuah perusahaan, kita harus mempercayai karyawan kita bahwa mereka mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi ketika pengawasan kita tidak terlalu berlebihan. Yang keempat, menghormati dan dihormati. Pemimpin yang berkualitas pasti menghormati anggotanya dan akan mendorong karyawan untuk memberikan gagasan. Dengan sikap ini, anggota tim pasti merasa dihargai dan bangga karena pendapatnya didengar. Jadi kita ketika misalkan karyawan banyak yang memberikan saran agar perusahaan kita maju tuh seperti apa, kita harus menghargai pendapatnya, kita harus mendengarkan, dan kita juga harus dihormati. Dengan cara bagaimana agar kita bisa dihormati, yaitu tadi ketika kita bisa menghargai, maka karyawan tersebut pun akan menghargai kita sebagai pemimpin. Maka kita harus memberikan contoh yang baik, menjadi tauladan mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu adil. Pemimpin tim yang berkualitas akan memperlakukan anggota timnya dengan adil, penghargaan, pengakuan, serta penindakan atas pelanggaran yang harus dilakukan dengan konsisten. Nah, kita adil ketika memang ada karyawan kita yang melakukan prestasi tinggi, kerjanya bagus, cepat, baik, dan kerjanya pokoknya ada contohnya, misalkan ada karyawan yang kerjanya tuh gesit, cepat, pekerjaannya bagus, selalu tepat waktu, tidak pernah kesiangan. Kita mengapresiasi, misalkan memberikan bonus, kita memberikan penghargaan, pengakuan. Serta misalkan ada karyawan yang melakukan kesalahan, misalkan selalu kesiangan, kerjanya malas-malasan. Nah, kita harus melakukan tindakan, misalkan memberikan sanksi dan membuat komitmen dengan karyawan tersebut agar dia tidak mengulang kesalahannya. Yang selanjutnya yaitu menginspirasi. Pemimpin yang baik mestinya bisa menginspirasi anggota tim untuk mampu memenuhi tujuan dan sasaran proyek. Dengan demikian, anggota tim akan memiliki motivasi kerja yang besar. Nah, sebagai pemimpin yang efektif dan efisien, kita harus bisa menginspirasi para bawahan kita. Contohnya, kita menginspirasi karyawan agar karyawan tersebut bisa bekerja dengan baik.
dengan melakukan produktivitas yang baik juga, dengan menginspirasi kita menonjolkan atau mencontohkan menjadi pemimpin yang baik. Misalkan kita selalu datang tepat waktu, bekerja dengan baik, dengan rapih, dengan selalu membuat waktu tersebut menjadi peluang besar bagi perusahaan, sehingga bisa menghasilkan laba. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sebagai negosiator. Selama proyek berlangsung akan selalu ada hambatan dan rintangan yang muncul. Mungkin saja ada ancaman yang cukup besar yang membuat proyek tidak selesai tepat waktu dan sesuai target. Nah, contohnya misalkan kita sebagai pemimpin menargetkan proyek tersebut selesai pada tanggal 10 Mei. Namun karyawan tersebut tidak dapat menyelesaikan proyek itu pada tanggal 10 karena banyak hambatan dan masalah-masalah yang terjadi dalam proyek tersebut. Sehingga karyawan tersebut bernegosiasi kepada pemimpin untuk memperpanjang proyek tersebut. Nah, sebagai pemimpin yang efektif memberikan jangka waktu untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut. Nah, bagaimana yang selanjutnya itu materi mewujudkan pemimpin yang efektif dan efisien. Bagaimana bisa mewujudkan pemimpin yang efektif dan efisien? Seorang pemimpin dapat dikatakan seorang pemimpin apabila ia berhasil menimbulkan pada bawahannya atau pengikutnya perasaan ikut serta, ikut bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan di bawah pimpinannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keikutsertaan tersebut akan lebih baik lagi apabila sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mempersampingkan kepentingan pribadinya sebagai pengorbanan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mewujudkan pemimpin yang efektif, yang pertama yaitu selalu bertindak untuk menemukan dan mendeteksi tanda-tanda ataupun kemungkinan yang akan terjadi perubahan dan atau hambatan yang diperkirakan muncul pada hari ini dan pada waktu yang akan datang. Kemudian mencari dan melakukan tindakan dan pencegahan yang terbaik. Nah, ini menurut Mahendra. Nah, yang kedua yaitu selalu mau belajar. Jadi pemimpin yang efektif itu selalu mau belajar dan bertindak dengan menyesuaikan diri dalam setiap kondisi atau perubahan, serta menerima dan menjadikan sebagai hal yang bermanfaat bagi perbaikan keputusan maupun tindakan. Nah, yang selanjutnya untuk bisa menjadi pemimpin yang efektif dan efisien selalu berusaha menetapkan sasaran dan standar yang tinggi, jelas, dan wajar untuk dicapai. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah bisnis, kita harus bisa menetapkan sasaran. Nah, ketika kita menjual produk A, misalkan sasaran kita itu siapa yang tepat. Misalkan menjual deterjen. Nah, sasarannya biasanya ibu-ibu. Bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang wajar dan bisa dicapai dan bisa mampu dibeli oleh ibu-ibu tersebut. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya selalu rasional dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan tanpa meninggalkan intuisi positif yang ada. Bila memberikan dan mendukung terciptanya suasana kerja. Nah, yang terakhir menurut Mahendra, mewujudkan pemimpin yang efektif yaitu dengan peka dan mengenal dengan baik motivasi positif dari tim atau sifatnya, sehingga menggugah setiap anggota tim untuk bekerja dengan antusias, penuh gairah, dan memainkan peranan yang penuh dalam mencapai sasaran organisasi secara keseluruhan.
Jadi kita harus bisa mengenal dan peka pada sifat karyawannya. Misalkan contohnya karyawan A itu bisa bekerja dengan baik, itu dengan cara kita memperlakukannya dengan baik, dengan ramah, penuh senyum, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan pemimpin. Keberhasilan pemimpin pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinnya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan secara efektif, makanya disebut sebagai pemimpin berhasil. Sedangkan produktivitas menurun dan kepemimpinannya belum efektif dalam jangka waktu tertentu, maka disebut pemimpin yang gagal dalam kepemimpinannya. Nah, indikator menjadi pemimpin yang berhasil itu yang pertama memiliki akuntabilitas tinggi untuk melopori perubahan organisasional sehingga bisa membuat perbedaan yang berarti, terbuka menerima ide inovatif untuk membangun komunikasi interpersonal yang positif, membangun kekuatan tanpa mengabaikan sisi kelemahan. Jadi, ketika kita membangun kekuatan, kita tidak mengabaikan kelemahan kita. Contohnya, kelemahan kita yaitu dalam menghitung dana-dana perusahaan. Nah, kita itu tidak mengabaikan hal tersebut ketika kita akan membangun kekuatan kita. Nah, yang selanjutnya itu berani menghadapi tantangan. Ketika kita dihadapi pesaing, kita sebagai pemimpin harus bisa menghadapi persaingan tersebut, karena hal tersebut adalah tantangan bagi kita sebagai pemimpin. Yang selanjutnya yaitu proaktif menyambut peluang. Kita harus bisa menyambut peluang itu menjadi sebuah hal yang positif dan menghasilkan pada perusahaan kita yang kita pimpin. Yaitu yang selanjutnya belajar dari pengalaman stabil memperbaiki kesalahan.